Ternyata hanya selang 6 bulan saja ya Ega dan juga pemirsa, ini bisa pengaruhnya 10 tahun ke depan gitu. Karena tahun 2005 ini pengangkatan bidan terakhir dari posisi PTT menjadi PNS ya, Ibu Lili ya. Dan kemudian Ibu masuk 6 bulan kemudian, tapi ternyata tidak juga diangkat-angkat sampai 10 tahun ke belakang. Tidak ada pengangkatan. Nah, itu seperti apa respon dari Ibu dan juga teman-teman lainnya? Bagaimana mengusahakan selama 10 tahun ini? Ya, tentunya kami terus berjuang ya, mengupayakan bahwa agar ada ketetapan status sebagai pegawai tetap negara itu kami berkumpul bersama, makanya kami membentuk wadah forum itu karena kami berjuang sendiri dan karena memang selama ini kami sudah tentunya meminta kepada Kementerian Kesehatan agar ada kepastian dan sampai dengan saat kemarin belum ada jawaban. Bahkan kami terakhir bertemu dengan Ibu Menkes, Ibu Nila Muluk pada perayaan 17 Agustus dan upacara kemerdekaan. Kita juga mempertanyakan bagaimana nasib kita dan Ibu Menkes bilang bahwa beliau sudah berkirim surat kepada Menpan dan belum ada jawaban. Sehingga semuanya memang tergantung dari Menteri PAN. Tapi kemarin sudah mendapatkan jawaban, jadi paling tidak ini sedikit lebih tenang begitu ya. Ini kan tinggal dipantau lagi gitu ya Bu Lili. Kami percaya dengan hasil yang sudah kami dapatkan kemarin. Bu Lili, mungkin saya ngeliat lagi bawa buku ini, mungkin bisa ditunjukkan ini bagaimana kondisi ataupun medan-medan yang kemudian dihadapin oleh para bidan sekarang nih ya. Iya. Kami bidan PTT ini adalah bidan desa yang bekerja di daerah-daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok, di daerah perbatasan, di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Ya, Bu. Mungkin bisa ditunjukin Bu ke ini kamera. Ini adalah medan kerja teman-teman bidan desa PTT. Dan ini teman-teman yang melakukan rujukan. Jadi kami ini masih melakukan rujukan menggunakan sampan, perahu, bahkan masih menggunakan gerobak dan ada itu juga di Kalimantan Tengah ya Bu ya? Iya betul, Kalimantan Tengah. Ini Kalimantan Tengah dan kami malah masih menggunakan tandu. Jadi di mana itu Bu? Ini di Tasikmalaya, Jawa Barat. Iya, dan pada saat menggunakan tandu ini teman yang melakukan rujukan ini masih ada yang dikejar babi hutan. Jadi harus berpencar dulu pada saat melakukan rujukan. Dan ini ya berani sebenarnya. Bertugas tapi juga kami nyawa gitu kayaknya. Kami tidak hanya berjuang mempertaruhkan nyawa orang lain, tapi kami juga mempertaruhkan nyawa sendiri. Iya. Ini nggak ada fasilitas bantuan dari pemerintah daerah atau dari desa-desa setempat, nggak ada yang membantu? Tidak, tidak ada. Ini medan kerja yang kami laluin setiap hari. Jadi itu kan menyangkut infrastruktur desa memang ya. Betul. Tapi kalau untuk fasilitas medisnya sendiri bagaimana Bu? Memadai atau tidak? Ini saya akan tunjukkan salah satu fasilitas Polindes. Jadi bidan desa ini menempatin Polindes. Jadi medannya seperti ini. Itu di Riau padahal ya? Iya, di Riau dan di Kalimantan Selatan. Jadi sebenarnya memang sungguh kurang memadai untuk dihuni. Jadi kami tinggal di sini dan bekerja di sini, di tempat ini Polindes. Itu yang atas itu Kalimantan Tengah, yang bawah Riau. Dan masih banyak teman-teman yang tidak disediakan fasilitas tempat melayani pasien sehingga kami harus kontrak. Kemudian itu fasilitas-fasilitas yang mungkin kurang begitu ya, sudah ditanyakan gitu kepada ataupun bagaimana caranya bisa mendapatkan kemudahan gitu, sudah coba ditanyakan? Iya, tapi memang katanya tidak ada anggaran atau program untuk itu. Baik. Kita akan mencoba untuk menampilkan mengenai grafik nasib bidan PTT di daerah. Kita coba lihat bersama. Ini akan kita tampilkan. Mungkin Ibu Lili bisa mengecek begitu ya, ini betul atau tidak, atau bahkan mungkin bisa lebih buruk. Ini ada gaji per bulan 1,4 juta, kewajiban untuk melayani 10 posyandu, target melayani 30 persalinan per bulan. Setelah 2 kali perpanjangan kontrak, masa kerja kembali ke 0 tahun. Masa cuti melahirkan hanya 40 hari. Ini betul nih Bu ya? Betul. Itu kewajiban melayani 10 posyandu, maksudnya satu hari harus ke 10 posyandu atau bagaimana? Bukan, jadi kami ini memegang satu desa. Satu orang satu desa? Ya, satu orang satu desa, bahkan ada yang satu bidan itu 2-3 desa. Jadi dengan jumlah penduduk 5.000 sampai 25.000 yang harus kami layanin. Jadi memang itu adalah pekerjaan kami sehari-hari. Jadi kami melayani posyandu-posyandu. Jadi kami memang tidak
bukan bidan yang bertugas di puskesmas, kami bidan yang ada di lapangan. Tapi ada rekan-rekan medis juga yang lainnya, tenaga medis lainnya ada yang membantu? Karena kami tinggal di daerah yang terpencil, sangat terpencil, kadang-kadang kami hanya bekerja sendirian. Jadi hanya warga setempat ya, mungkin ibu-ibu yang diberdayakan juga. Iya betul, sehingga pada saat ada kegawat daruratan yang tidak bisa kami tanganin, yang memerlukan peralatan yang lebih, kami harus melakukan rujukan seperti tadi, harus pergi ke fasilitas yang lebih memadai. Ya, Bu Lili, kalau misalnya dilihat secara umum kan fasilitas penunjang yang baik dari kesehatan itu kurang ya Bu ya. Ya. Tapi yang paling dibutuhkan oleh teman-teman bidan ini yang bertugas dengan keterbatasan tersebut tuh, kalau boleh meminta itu apa sih Bu yang mungkin bisa diberikan gitu oleh pemerintah setempat supaya bisa membantu bidan itu apa? Fasilitas apa sebetulnya Bu? Tentunya kami menginginkan prasarana dan sarana yang memadai di daerah-daerah, karena kadang-kadang sulitnya infrastruktur, jalan, transportasi, dan lain sebagainya yang kadang-kadang memperlambat kami untuk melakukan rujukan, itu mempengaruhi dalam penanganan yang kami lakukan. Kurang ketersediaan adanya peralatan, obat-obatan, dan prasarana yang diberikan pemerintah itu tentunya mempengaruhi. Tapi ada dokter PTT juga di situ atau perawat PTT? Dokter PTT itu tidak menempatin setiap desa. Jadi biasanya kalau dokter PTT itu dia di puskesmas. Jadi bukan seperti bidan PTT. Kalau bidan PTT itu dia menempati benar-benar, misalnya satu wilayah ada beberapa desa. Nah, kami di desa-desa itu. Nah, tapi jadi, kalau dokter PTT biasanya dia menempatinya di puskesmas. Nah, saya penasaran kalau misalnya ibu sakit, lantas siapa yang mau periksa kan? Kalau misalnya di desa seperti itu ya? Iya. Satu-satunya tenaga medis. Betul. Kalau misalnya satu orang untuk satu desa, Bu, kalau misalnya ternyata desanya itu ada 2 orang yang melahirkan bersamaan, nah itu bagaimana dong kemudian akhirnya bidannya? Itu sering juga kejadian ya? Sering. Tetaplah kami yang menangani. Bagaimanapun caranya kami berjuang untuk supaya pasien terlayani semua. Iya, terkait dengan persalinan tadi itu kan ada target persalinan. Berapa kali Bu sebulannya? Kalau target tidak diharuskan sebanyak 30 persalinan seperti yang dijelaskan, tentunya itu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah kami. Berapa persen gitu ya? Iya. Oke. Jadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Baik. Ini ada penelpon Pak Suyono di Jakarta. Silakan Pak Suyono. Halo. Halo Pak Suyono. Halo, selamat siang. Silakan Pak. Halo. Ya, Pak Suyono silakan. Selamat siang ya. Ini kan ada beberapa hal yang pemerintah mengabaikan ini Departemen Kesehatan ya. Ini saya dengar, halo? Ya. Iya silakan Pak. Ini kan dia gajinya 1,4 pun dipotong pajak. Halo? Gajinya itu satu bulan kan 1,4 dipotong pajak. Itu kan tidak benar. Halo, halo? Ya dilanjutkan saja Pak. Ya. Selesai, silakan. Ini kan di dalam undang-undang tenaga kerja, undang-undang tenaga kerja 13 tahun 2003. Nomor 13 2003. Itu semua bangsa Indonesia yang bekerja di negeri ini apabila pekerjaan itu tidak habis dalam 3 tahun, yang bekerja masih dilanjutkan, Ya. Maka itu bulan keempat harus diangkat. Oke. Itu sangat menyedihkan. Oke. Itu Bapak Menteri bagaimana? Menteri PAN bagaimana? Terus apakah tidak memperhatikan? Menteri Kesehatan tidak memperhatikan selama ini mereka yang berjuang mati-matian di daerah tidak pernah diperhatikan. Baik Pak Suyono. Untungnya saja mereka tidak mendirikan serikat kerja. Padahal undang-undang kita itu dalam departemen pun boleh mendirikan serikat kerja. Dia orang yang sangat. Baik. Pak Suyono, kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih Pak. Saya akan tanyakan kembali kepada Bu Lili. Bu Lili, ini kan ada banyak persoalan. Tampaknya Pak Suyono juga mungkin salah satu
teman-teman dari Bu Lili juga. Ini hal-hal yang juga ditindaklanjuti oleh Bu Lili juga bersama teman-teman nggak mengenai terkait tadi gaji dipotong, kemudian ada harusnya bulan keempat diangkat dan segala macam itu termasuk Bu? Ya, tentunya kami juga sudah mempertanyakan mengapa gaji kami dipotong dan mengapa kami terkena potongan pajak. Tapi tentunya sampai hari ini kami belum pernah mendapatkan sosialisasi secara resmi sehingga kami belum tahu apa sebabnya. Jawaban ketika menerima gaji terus kemudian dipotong begitu, jawabannya apa Bu? Sempat ditanyakan kepada pemberi gajinya itu? Jadi gaji kami ini lewat rekening masing-masing. Oh, oke. Dan slip gajinya nggak ada tuh? Tidak Bu, ya? ada. Oh, oke, Baik. baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana sih sebenarnya administrasi untuk para bidan ini, secara mereka kan ada di daerah yang sangat terpencil gitu ya. Lantas kalau misalnya ada aduan atau apapun, apa harus ke pusat atau bagaimana? Ya, nah, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut.